Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat 16 Juli 2021. Renungan kita diambil dari Matius 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, perikop hari ini masih merupakan rangkaian kisah dari pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Tadi dikisahkan bahwa Yesus ketika hari Sabat berjalan di ladang gandum bersama murid-muridnya tentu. Dan karena lapar, para murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Perbuatan para murid itu menjadi kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk mencela Yesus. Yesus dan murid-murid tidak mentaati hukum Musa. Seturut hukum, pada hari Sabat hanya boleh makan, minum, dan mempelajari Taurat. Maka sebenarnya makan dengan baik adalah bagian dari pesta hari Sabat. Karena itu, dalam nuansa tertentu, memetik bulir gandum untuk dimakan adalah sedikit dari yang menjadi hak para murid pada hari Sabat, yaitu makan dengan baik. Kata keterangan lapar dan argumen yang membandingkan dengan situasi Daud mau mengatakan bahwa para murid bukan arogan, tetapi mau mengatakan suatu kebutuhan, yaitu kelaparan. Memang di sisi lain, memetik bulir gandum mesti disadari sebagai bagian dari panen, sebuah pekerjaan utama yang dilarang pada hari Sabat. Jawaban Yesus atas celaan para orang Farisi itu ada dalam 3 rangkaian yang berkesinambungan. Argumen pertama berdasarkan kisah kunjungan Daud kepada Ahimelek, seorang imam di Nob. Pada waktu itu, Daud mempertunjukkan dirinya lebih tinggi dari imam Ahimelek, sehingga ia dapat saja meminta roti sajian, dan bersama dengan orang-orangnya ia memakan roti sajian yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh mereka yang bukan imam. Itu bisa kita lihat dalam 1 Samuel bab 21 ayat 1 sampai 7. Singgungan pada tindakan Daud dan orang-orangnya yang telah memakan roti sajian didorong oleh rasa lapar, menjadikan juga para murid Yesus bisa dimaklumi karena mereka lapar. Bagi para rabi Yahudi, kelaparan disadari sebagai bagian dari situasi hidup yang dalam bahaya. Dan selalu dalam bahaya hidup, ketaatan pada hukum berkenaan dengan hari Sabat
dapat ditunda. Akan tetapi argumen itu belum begitu kuat. Karena itu Yesus masuk pada argumen yang kedua dengan memberi contoh tindakan para imam membakar korban bakaran di bait Allah pada hari Sabat. Tindakan para imam itu melanggar hukum Sabat. Namun mereka tidak bersalah karena tindakan mereka merupakan tindakan yang dilakukan demi persembahan yang harus dilakukan di bait Allah. Di sini juga Yesus secara tidak langsung membuat perbandingan dirinya dengan bait Allah, tempat melakukan persembahan, dan mengatakan dirinya melebihi bait Allah. Argumen ketiga merupakan inti dari ajaran yang mau disampaikan Yesus, yaitu tentang persembahan dan belas kasihan. Jika diizinkan tidak melakukan hukum Sabat karena alasan demi persembahan, maka lebih diizinkan lagi melakukan sesuatu bagi orang-orang miskin atau orang kelaparan dengan alasan belas kasihan. Karena bagi Allah, belas kasihan lebih berharga daripada persembahan. Yang lebih besar dari bait Allah, yakni simbol dari persembahan, adalah belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya pengganti kultus persembahan, tetapi inti dari kehendak Allah yang dipenuhi oleh Yesus dengan berbagai tindakan. Yesus tidak ingin menghilangkan hukum persembahan, tetapi mau mengatakan pada fakta bahwa orang-orang Farisi seharusnya berbelas kasih pada para murid yang menderita kelaparan. Kalau itu mereka lakukan, mereka memenuhi hal yang paling penting dari Taurat, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kalau itu masalahnya, mereka bukan menyetujui pelanggaran akan hukum Sabat. Karena itu, belas kasih adalah pusat dari kehendak Allah yang diwarnakan oleh Yesus, dan lebih dari segala aturan atau ritus persembahan di bait Allah. Para saudara yang terkasih, ajaran Yesus lewat perdebatan dengan orang-orang Farisi hendaknya menambah keyakinan iman kita akan belas kasih Allah dalam hidup ini. Puncak belas kasih Allah terungkap lewat pemberian putra tunggalnya datang ke dunia ini. Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sang putra itu telah datang sebagai Musa baru yang membawa hukum keselamatan bagi manusia. Ia membawa keselamatan bagi banyak orang lewat firman-Nya yang membebaskan, dan juga lewat perbuatan kasih yang berpuncak pada pemberian nyawa di salib. Keselamatan yang dibawa Yesus membuat kita manusia bisa bernafas lega dan memiliki kekuatan untuk menjalankan kehidupan tanpa beban berat oleh dosa. Saudara-saudaraku, apakah kita sudah mensyukuri belas kasih Allah itu? Bagaimana kita mensyukurinya? Apakah kita masih lebih sering mempersoalkan penampilan-penampilan luar, sehingga sering mencela orang lain seperti orang-orang Farisi, dan tidak mampu melihat hal yang lebih esensial? Semoga kita pun bisa meneladani sikap yang ditunjukkan Yesus lewat Injilnya hari ini, dan kita semua mau dan mampu bertobat dari kelemahan kita. Tuhan memberkati.